dipersembahkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus berupaya untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan bermartabat. Sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tugas DKPP tidaklah ringan. Pada pemilihan serentak 2020, tantangan untuk DKPP bertambah karena adanya pandemi. DKPP harus benar-benar memastikan pengawasan dan penegakan etika, integritas, dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum agar legitimasi dari rakyat dan peserta pilkada berjalan sesuai peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai peran DKPP dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat, kita sudah tergabung dengan dua orang narasumber kita, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Profesor Dr. Muhammad dan juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia ada Jerry Sumampau. Terima kasih Pak Jerry dan juga Prof telah bergabung bersama kami. Salam sehat Prof, salam dahsyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini kalau saya mungkin ke... Assalamualaikum, selamat siang. Baik, saya ke Prof. Prof, ini kalau kita lihat ya terkait dengan di mana sebagian masyarakat yang mungkin masih ada yang belum mengetahui persis terkait dengan apa sih sebenarnya tugas dan juga mungkin fungsi serta wewenang dari DKPP, Prof. Ya, jadi DKPP itu singkatannya ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum adalah menangani pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh KPU dan Bawaslu di semua jajarannya. Jadi namanya menangani pelanggaran kode etik ada proses-prosesnya, yaitu misalnya menerima laporan. Masyarakat melaporkan kalau ada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu yang melanggar. Kemudian setelah dilakukan penerimaan laporan, laporan itu tidak otomatis disidangkan, tapi ada proses verifikasi formil material ya. Dalam bahasa teman-teman kepolisian biasanya disebut gelar perkara. Apakah sebuah laporan itu memenuhi syarat untuk disidang atau tidak? Nah, kalau memenuhi syarat untuk disidang dalam sebuah proses persidangan, maka DKPP akan memanggil pihak-pihak ya, baik yang mengadukan atau pelapor maupun teradu para penyelenggara pemilu. Lalu kemudian kita nilai apa yang menjadi aduan-aduan itu, apakah penyelenggara pemilu terbukti atau tidak melakukan pelanggaran kode etik. Lalu pada akhirnya DKPP akan memutus laporan itu. Nah, kalau diputus ya tentu diberi sanksi kalau dia melakukan pelanggaran etik. Kalau ternyata tidak terbukti melanggar kode etik, maka Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan rehabilitasi para penyelenggara tersebut. Oke, dalam artinya itu tugas berarti utama DKPP. Baik, Prof, berarti artinya bahwa DKPP ini bisa dikatakan sebagai penjaga marwah dari penyelenggaraan pemilu? Ya, memang tujuannya itu sesuai namanya, menjaga marwah atau menjaga kehormatan, itu sama maknanya. Jadi kita mau bahwa aduan itu dijawab oleh teradu. Kita melihat selama ini DKPP itu kan dinilai atau ditempatkan sebagai bagian yang paling utama untuk memastikan teman-teman KPU Bawaslu ini bekerja dalam prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip moral. Jadi tidak hanya dia ahli tata kelola pemilu, tapi juga ahli tata kelola perilaku, tata kelola etika, tata kelola moral, tata kelola integritas. Nah, ini harus berpadu antara kemampuan tata kelola profesionalisme dalam pemilihan atau dalam pilkada atau pengawasan, juga keteguhan komitmennya untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku dalam profesionalisme tersebut. Jadi itu tujuannya, menjaga marwah, tepat sekali.
Oke, Prof. Nah, apakah memang DKPP ini kalau kita lihat berada di tingkatan provinsi atau kabupaten atau kota madya? Ini sebenarnya seperti apa DKPP ini juga sebenarnya, Prof? Kembali dalam format Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum menegaskan bahwa di tingkat pusat ada 7 anggota DKPP. 5 yang dipilih melalui proses usulan DPR 3, 2 melalui usulan Presiden, 1 anggota KPU dan Bawaslu yang bertindak sebagai ex officio yang ada di DKPP. Jadi DKPP ini di tingkat pusat ada 7 orang. Di setiap provinsi kita mengenal atau kita membentuk ada namanya tim pemeriksa daerah. Terdiri dari tokoh masyarakat, Bawaslu provinsi dan KPU provinsi. Masing-masing 2 orang. Jadi setiap provinsi di Indonesia ini DKPP sudah punya perpanjangan tangan, punya struktur yang disebut tim pemeriksa daerah. Inilah yang memeriksa kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu yang ada di daerah. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Jerry. Pak Jerry, ini kalau Anda sendiri sebagai pengamat kepemiluan, sejauh mana Anda melihat peran dari DKPP ini atau tugas dan juga amanah DKPP ini? Ya, saya kira kalau kita evaluasi ya, atau kita lihat catatan kinerja kelembagaan DKPP, ya kita harus mengatakan DKPP ini dengan adanya DKPP sebetulnya mampu menertibkan ya kemungkinan ketidakmandirian dan keberpihakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Begitu juga mampu menertibkan penyelenggara pemilu untuk menjaga perilaku dan etikanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang ini yang terjadi ya. Menurut saya sebetulnya DKPP ini membuat standar etik dan moral penyelenggara pemilu kita di Indonesia ini itu berada paling tinggi menurut saya dalam jajaran birokrasi, katakanlah ya, birokrasi kenegaraan kita ya. Karena apa? Karena dengan adanya DKPP sebetulnya menimbulkan semacam efek jerah bagi kalangan penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati melaksanakan tugas dan fungsinya supaya tidak dilaporkan ke DKPP dan kemudian bisa berujung kepada pemberian sanksi etik. Nah, kalau penyelenggara pemilu itu sampai kena sanksi etik dari DKPP, dengan sendirinya itu hampir pasti ya, hampir pasti itu karir kepemiluannya itu akan terhenti ya, akan terhenti karena dalam proses seleksi penyelenggara pemilu berikutnya selalu akan dipertimbangkan apa yang menjadi track record calon. Jadi kalau vonis bersalah oleh DKPP itu saya kira pukulan telak bagi penyelenggara pemilu ya. Dan ini yang sekarang sedang kita alami menurut saya. Ya. Memang sejauh ini kalau saya menilai penanganan kasus-kasus di DKPP itu sudah berlangsung baik dan cukup efektif. Misalnya prosedur-prosedurnya dilaksanakan dengan baik ya. Maksimal 3 masa sidang itu sudah ada putusan. Kemudian pelaporan atau pemberitahuan putusan juga kepada masyarakat itu berlangsung dalam jangka cepat gitu ya, lewat publikasi di website DKPP serta proses-proses untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat ya terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menurut saya tertangani dengan baik sejauh ini ya. Berarti kalau bisa dikatakan, ya Pak Jerry bisa dikatakan berarti terkait dengan aspek pengawasan dan juga penegakan etika penyelenggara pemilihan sejauh ini sudah berjalan optimal. Iya, kalau memang ada beberapa kendala yang mungkin memang agak sulit ya. Misalnya terkait dengan penegakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah ya, penyelenggara pemilu ad hoc itu kan di tingkat kecamatan
dan desa ya. Ya. Nah, memang di tingkatan ini agak ada prosedur-prosedurnya membuat seringkali penegakan etik itu tidak berjalan baik karena ada rentang jarak ya yang cukup panjang antara DKPP dengan penyelenggara pemilu ad hoc. Apalagi dari sisi waktu, penyelenggara pemilu ad hoc ini kan dipilih dan bekerja dalam waktu yang singkat ya. Jadi kalau di dalam waktu itu melakukan pelanggaran kode etik, itu seringkali agak kerepotan melakukan penanganan secara efektif dan efisien ya, karena persoalan-persoalan seperti itu. Tapi menurut saya di tingkatan kabupaten kota sampai ke atas itu memang cukup efektif ya, dan menurut saya sejauh ini memberi efek jerah terhadap penyelenggara pemilu paling tidak untuk tidak terlaporkan ya, atau dilaporkan ke DKPP atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Baik. Ini yang menurut saya ya kesan dan penilaian saya terhadap keberadaan DKPP selama ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Prof Muhammad dan juga Pak Jerry usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami pemirsa, dan saya kembali ke Prof Muhammad selaku Ketua DKPP. Prof, ini apa saja? Ini selama Prof memimpin atau Bapak memimpin DKPP ini apa saja sebenarnya terobosan yang sudah dilakukan, dan bagaimana kinerja DKPP dalam menerima aduan pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu ini? Kami bertuju ya, saya hanya simbol saja sebenarnya. Ketua ini kan hanya simbol, menjalankan mandat pleno 6 anggota. Mengembangkan namanya peradilan etik yang transparan. Semua sidang DKPP itu bisa diikuti secara langsung, terbuka. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengakses pelaksanaan sidang DKPP. Kecuali terhadap kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat atau pengadu terkait dengan persoalan asusila atau kasus asusila, biasanya kita tutup sidangnya karena menyangkut privasi orang. Tapi di luar hal itu, semuanya kita buka sidang itu, disaksikan live streaming dimanapun Anda berada. Saya pernah berada di posisi di Dubai, bisa mengikuti siaran bicara langsung dari pelaksanaan sidang DKPP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menganut prinsip sidang yang cepat. Jadi setelah sidang dinyatakan tutup, ya itu paling lambat kurang lebih 7 hari akan dilakukan pembahasan di tingkat pleno pimpinan, musyawarah untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran kode etik. Lalu kemudian segera kita putuskan. Jadi prinsip sidang DKPP ini adalah cepat, ya, efektif dan tidak berbayar. Jadi kita tidak membebani para pihak untuk ada biaya bersidang, biaya apa dan seterusnya, nggak ada. Hanya memang dokumen-dokumen itu harus digandakan sendiri oleh para pihak, misalnya pengadu, teradu dan seterusnya. Lalu setelah dibacakan putusan pada hari Rabu, biasanya setiap hari Rabu, salinan putusan itu segera kami berikan kepada para pihak. Jadi tidak menunggu jeda, setelah putusan dibacakan, para pihak yang ada itu langsung kita sampaikan salinan putusan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan tentu hal ini dibutuhkan oleh para pihak, baik pengadu, teradu, pihak terkait, atau masyarakat. Yang ketiga, sekarang ini putusan-putusan DKPP itu kita buka untuk diteliti. Di kantor DKPP itu sudah beberapa mahasiswa mengadakan magang, riset terkait dengan putusan peradilan etik. Saya kira ini hal-hal yang terus akan kita kembangkan ke depan. Oke, nah tapi kalau kita lihat Prof, dalam pemilihan serentak 2020 yang akan berlangsung besok Prof di 9 Desember 2020 ini, apa saja sih memang hal-hal yang memang disiapkan atau yang sudah dilakukan oleh DKPP sendiri untuk mencegah terjadinya ini ya, sebuah pelanggaran etik yang mungkin akan dilakukan atau akan terjadi pada penyelenggara pemilu? Ketika KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan Komisi 2 DPR RI menetapkan bahwa jadwal tahapan ini kita lanjutkan di tahun ini, maka DKPP secara gencar, secara serius, ya secara sistematis melakukan upaya-upaya pencegahan
dalam bentuk pertama sosialisasi atau pendidikan etik. Kita membangun kerjasama dengan sejumlah banyak perguruan tinggi ada di Indonesia, melakukan webinar, seminar, pendidikan etik, sosialisasi etik. Supaya apa? Supaya pemahaman tentang kode etik ini bisa membumi. Bisa dipahami oleh tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi juga oleh peserta pemilu, partai politik, masyarakat sipil, masyarakat akademik, teman-teman universitas, dan terutama teman-teman jurnalis. Itu upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan sehingga pemahaman tentang penting dan strategisnya kode etik dalam pelaksanaan pilkada besok itu benar-benar bisa dipahami oleh semua stakeholder pilkada kita yang ada. Oke, Pak Jerry, menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof tadi, menurut Anda bagaimana tadi salah satu upaya untuk memperkuat juga beberapa lembaga-lembaga hukum pemilu agar mampu bekerja secara efektif dalam pemilihan serentak 2020 tadi secara integritas juga harmonisasi dengan beberapa pihak, tanggapan Anda Pak Jerry? Ya, memang lembaga seperti DKPP kan sebagaimana mandat undang-undang, sebetulnya dia lebih pasif ya. Jadi memang mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat untuk paling tidak melaporkannya. Nah, saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini adalah wujud dari sosialisasi dan upaya DKPP untuk membangun kesadaran etik berpemilu ya di kalangan masyarakat dengan harapan masyarakat juga ikut melakukan kontrol terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Jadi ini tidak semata-mata terkait dengan kalau ada pemilu atau tidak, atau kalau ada pilkada atau tidak, tapi perilaku penyelenggara pemilu sehari-hari itu juga menjadi harus dikontrol oleh masyarakat ya. Dan kegiatan seperti ini menurut saya adalah bagian dari upaya untuk mensosialisasikan itu ya. Jadi ini penting sekali menurut saya. Peran-peran etik DKPP ke depan itu dalam konteks memberi nilai ya dan memberi kualitas terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada. Karena kan begini ya, penyelenggara pemilu kita baik KPU maupun Bawaslu itu lebih banyak bekerja di ranah yang sifatnya teknis dan administratif. Nah, seringkali penekanan kepada nilai-nilai moral, etik dan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih substansial itu tidak tergarap dengan maksimal. Jadi menurut saya peran-peran seperti itu bisa diambil oleh DKPP. Untuk mendorong tidak hanya menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, tidak hanya menjaga perilaku etik penyelenggara pemilu, tapi juga dia membuat bisa juga mendorong pemilu-pemilu kita ini makin punya bobot kualitatif ya, karena penekanan kepada moral dan etiknya. Jadi ini menurut saya peran-peran yang bisa dilakukan ke depan oleh DKPP ya. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi, Bapak-Bapak. Kita masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami masih dalam Lunch Talk, wujudkan pemilu berintegritas dan bermartabat. Ini pertanyaan ini untuk dua narasumber saya. Prof, sekaligus closing statement dari Anda, apa harapan dan juga pesan dari Anda terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya untuk pemilu serentak yang akan berlangsung besok? Ya, KPU Bawaslu itu disebut sebagai wasit pilkada. Ya, di tangan-tangan teman-teman penyelenggara ini ada sempritan, ada kartu kuning, ada kartu merah. Itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. DKPP mengimbau agar benar-benar kewenangan-kewenangan terkait dengan tupoksinya itu digunakan secara tepat, secara cermat, secara profesional. Ya, tidak ada alasan wasit pemilu itu tidak lebih cerdas dari pemain. Di mana-mana wasit itu hanya satu orang. Dia keluar dari seleksi yang sangat ketat dan dia dititipi harapan masyarakat, ekspektasi publik untuk mengendalikan pertandingan. Hari ini, besok kita akan
lihat sebuah kompetisi demokrasi. Maka kepada teman-teman KPU, Bawaslu di seluruh jajaran kami menghimbau sekali lagi untuk menegakkan aturan apa adanya, bukan ada apanya. Ikuti semua peraturan undang-undangan yang ada, Undang-Undang 7 2017, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan pemerintah terkait yang relevan dengan pilkada. Yang kedua, setelah Anda tegak lurus kepada aturan, pastikan bahwa Anda bekerja dalam prinsip-prinsip tata kelola kode etik, kode perilaku, kode integritas yang membumikan prinsip-prinsip perilaku dengan 12 asas itu. Jujur, adil, mandiri, profesional, dan seterusnya. DKPP sangat yakin, insya Allah kita akan selamat dari segi bahwa tidak ada yang terpapar, juga kita bisa mengamankan kualitas pilkada kita. Ini kan berhadapan antara pesimisme dan optimisme. Masih banyak teman-teman masyarakat yang meragukan apakah pilkada besok itu selamat dalam pengertian tidak ada yang terpapar dan selamat dari segi kualitas pilkadanya. Insya Allah kalau kita semua bersinergi, teman-teman masyarakat sipil, KPU, Bawaslu, media, partai politik, insya Allah kita optimis bahwa besok pilkada kita tidak ada yang terpapar dan kualitasnya juga terjaga. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Jerry, singkat saja dari Anda. Ya, saya kira memang wasit pilkada atau wasit penyelenggara pemilu itu hanya satu, DKPP. Tapi penontonnya amat banyak ya. Dan penonton inilah sebetulnya yang paling penting mengamati kinerja penyelenggara pemilu. Kita berharap sih proses besok itu berjalan baik ya, lancar dan aman gitu ya. Meskipun memang secara teknis agak sedikit rumit ya. Dan kita berharap juga penyelenggara pemilu mampu menjalankan proses besok dan kemudian proses rekapitulasi itu secara mandiri dan profesional supaya tidak ada problem-problem serius ya yang bisa menjerat penyelenggara pemilu itu lalu kemudian berujung kepada DKPP misalnya. Semakin sedikit menurut saya penyelenggara pemilu yang dibawa ke DKPP itu semakin menunjukkan bahwa pemilu atau pilkada kita itu sebetulnya makin berkualitas. Oke. Nah yang kedua, tadi saya kemukakan memang pilkada besok tidak mudah. Salah satu kunci penting sebetulnya adalah kepatuhan dan disiplin para pemilih untuk mengikuti protokol COVID yang sudah diatur. Ya. Media dan sarananya sudah disiapkan oleh KPU, tapi tanpa kepatuhan memang proses di TPS itu mungkin tidak akan berjalan lancar. Ini kuncinya, ikuti saja apa yang sudah disediakan, apa yang sudah diatur, karena COVID ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, meskipun kita juga sedang menjalankan pilkada seperti yang kita lakukan besok hari. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja, kita berdoa supaya semua lancar dan aman ya, supaya bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memimpin daerah dengan baik ke depan. Ya, kita tetap. Terima kasih. Baik, intinya kita tetap patuhi protokol kesehatan juga ya dalam pemilu serentak yang akan berlangsung besok. Dan terima kasih untuk Prof. Muhammad selaku Ketua DKPP dan juga Pak Jerry, Koordinator Komite Pemilihan Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Lunch Talk hari ini. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah dari penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.